Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana afdhalasy syuhur wa fataha fihi abwabal jinan wa a'addaha likulli mu'minin syakur wa aghlaqa fihi abwaban nirani an kulli mu'min wa hayya'aha likulli musyrikin kafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila mamarril ayyami wad duhur. Amma ba'd. Wa ba'da tahiyah, yang sangat saya muliakan dan kita banggakan bersama, guru kita, murabbi ruhina Al-Habib Mahdi Hasan Al-Haddar sebagai Ketua Yayasan Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi. Matta'anallah bituli hayatih Allahumma, beserta seluruh putra-putra beliau, mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Beserta seluruh jajaran pengurus takmir Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi, semua para jamaah pengajian tasbih, semua para pengincar Lailatul Qadar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhiri min Ramadan, incarlah, carilah, kejarlah, temukanlah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjenengan semua yang pada malam hari ini berada pada posisi i'tikaf sebagai mu'takifin, yang telah memantapkan hati, menanamkan niat sejak berada di masjid ini dengan bersama-sama menyampaikan, dengan bersama-sama menggerakkan hati kita untuk menyatakan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Mudah-mudahan iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar. Amin Allahumma. Para hadirin, para mu'takifin, para qaimin, semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Kegiatan kita pada malam hari ini insya Allah masuk menjadi bagian daripada sabda Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam menghidupkan malam-malam Ramadan diisi dengan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui salat malam dengan memperbanyak membaca al-adhkar al-waridah, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak membaca sholawat, sekaligus kita perbanyak dengan qiyamul lail
dengan sholat malam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dosa-dosa yang terdahulu ma taqaddama min dambi, sehingga dia akan keluar nantinya dari bulan Ramadan kayaum waladathu ummuh, seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan Lailatul Qadar yang mampu kita dapat. Bukan saja kita terbangun dalam keadaan bermunajat kepada Allah, kita semua terbangun dalam keadaan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada saat itu Lailatul Qadar turun. Karena dalam pandangan ulama Syafi'iyah, setiap malam di bulan Ramadan memungkinkan turunnya Lailatul Qadar. Tapi yang paling bisa diharapkan tidak lain adalah Ashrul Awakhir, 10 hari yang terakhir. Dan dari 10 hari yang terakhir itu tidak lain adalah layalil witr, malam-malam ganjil. Kita sudah melewati malam 21, malam 23 dan malam 25. Berarti ngincernya kita, ngejarnya kita, nyarinya kita, nunggunya kita tinggal malam 27 dan malam 29. Namun apabila setiap malam di bulan Ramadan bukan hanya Ashrul Awakhir, bukan hanya pada malam-malam ganjil, kita sudah mempersiapkan diri untuk menjemput kedatangan Lailatul Qadar, terlepas apakah malam ini, apakah malam 29, apakah malam 25, apakah malam 23, 21, bahkan mungkin juga terjadi di malam-malam genap. Walaupun yang paling bisa diharapkan malam-malam ganjil. Namun kalau kita sudah mempersiapkan diri dari awal Ramadan sampai pada malam hari ini, menunggu, mengintai, mencari, insya Allah kita akan dipertemukan oleh Allah. Amin Allahumma. Karena kalau Lailatul Qadar itu datang, tetap kita akan mendapatkan fadilah beribadah pada saat itu sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun, dan itu hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Nah, itulah pemahaman-pemahaman yang selama ini berkembang di kalangan para ulama, di mana kita asumsikan dan kita pahami bahwa Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang ketika turun kurang lebih sebagai hal yang berupa fisikal, yang berupa fisik, yang ditandai dengan beberapa hal, di antaranya cuaca yang sangat tenang, langit yang sangat cerah pada saat turunnya. Namun pada malam hari ini sedikit saya mengajak para jamaah salat tasbih semuanya Masjid Baitur Rahman untuk mengkaji beberapa pandangan-pandangan alternatif yang disampaikan oleh para ulama, di samping pemahaman-pemahaman yang sudah umum terjadi di masyarakat seperti yang tadi kami sampaikan. Bukan berarti meninggalkan pemahaman yang tadi bahwa kita mencari Lailatul Qadar itu lebih serius pada malam-malam ganjil di Asrul Awakhir, kalau perlu tiap malam di bulan Ramadan. Itu sudah kita lakukan dan kita upayakan tidak absen satu malam pun, kecuali kita bersama-sama mengintai, mencari, berharap ketemu Lailatul Qadar. Allahumma. Tapi ada pemahaman-pemahaman lain. Karena kadang-kadang orang suka bertanya, Lailatul Qadar itu kalau turun kan sampai terbitnya fajar. Iya betul. Sementara terbit fajar yang ada di Indonesia ini masih 4 jam berikutnya akan terbit fajar ada di Saudi.
Kemudian mungkin 3 atau 4 jam berikutnya terbit fajar di kawasan Eropa. Dibanding dengan Indonesia, selisihnya sekitar 12 sampai 14 jam akan terbit fajar. Besok 12 jam lagi sampai 14 jam lagi di daerah Amerika. Berarti Lailatul Qadar itu sampai berapa lama? Kan sambung menyambung begitu. Ini kan problem-problem teologis ketika semata-mata diartikan secara fisik. Makanya ada wacana-wacana alternatif yang disampaikan oleh para ulama ketika Lailatul Qadar ini dipahami sebagai satu kerangka makna yang apabila kita dapat akan terjadi pencerahan dalam diri kita, sehingga kita akan mendapatkan salam dalam pengertian adalah kedamaian, ketenangan dan ketentraman dimanapun kita berada, dan bahkan kita menjadi penyebar kedamaian itu kepada lingkungan-lingkungan sosial kita dan kepada seluruh jagat ini. Bukan hanya matla'il fajar diartikan sampai fajar subuh, tetapi sampai berakhirnya fajar kehidupannya di dunia. Allahumma. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Kalau Lailatul Qadar itu kita ibaratkan sama dengan tamu agung, maka pertanyaannya, apakah ketika tamu agung itu datang ke satu tempat, ia akan menyapa kepada orang yang menyambutnya secara keseluruhan? Maka jawabannya, menyapa secara umum iya, tapi menyapa secara khusus hanya akan terjadi kepada orang-orang yang sudah mempersiapkan diri dengan baik jauh-jauh sebelum kedatangannya, bahkan telah melakukan kontak dengan tamu agung itu, baru akan disapa secara khusus. Kalau panjenengan pada tanggal 25 kemarin bersama-sama menyambut menunggu kehadiran Raden Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi, alhamdulillah rawuh nggih, sudah datang nggih. Kira-kira ketika beliau rawuh ke sini, nyapa satu persatu apa tidak kepada panjenengan semua? Nyapa secara keseluruhan iya, tapi yang disapa khusus paling Habib Mahdi, Habib Taufik, atau panitia Habib Mustafa, Ustadz Sentor yang telah menghubungi beliau sebelumnya. Yang lainnya disapa, tapi disapa secara umum. Itu kalau tamu agung datang. Lailatul Qadar kalau kita ibaratkan tamu agung, dia ditunggu kedatangannya oleh ribuan, puluhan ribu, jutaan jamaah yang ada di satu tempat. Ketika ia datang, ia akan menyapa secara keseluruhan dengan salam, uhubbukum jami'an. Mungkin disapa. Kalau kata orang Banyuwangian kan, I love you all. Gimana keadaannya semua? Saya mencintai kalian semua. Tapi kan tidak disebut satu persatu. Yang akan disebut itu siapa? Yang sudah pernah kontak, yang sudah pernah menghubungi, yang memang dikenalnya. Dengan demikian, kenapa Lailatul Qadar itu diharapkan ada pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan? Karena harapannya 20 hari pertama panjenengan sudah betul-betul menyiapkan secara zahir batin, menyiapkan secara fisik dan secara mental untuk kehadiran Lailatul Qadar. 20 hari lebih kita tunggu dengan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, sehingga kita berharap 10 hari pertama kita semua sudah mendapatkan rahmat dari Allah. Allahumma. 10 hari berikutnya kita mendapatkan maghfirah dari Allah. Allahumma. Ya bukan berarti ketika rahmat turun gak ada maghfirahnya, ketika maghfirah turun tidak ada rahmatnya, bukan berarti begitu. Tapi ini kan yang diutamakan, yang kita minta. Kalau bicara fadilah Ramadan, anna awalahu rahmah wa awsatahu maghfirah wa akhirahu itkun minan nar. Dan ini yang kita harapkan di penghujung Ramadan, kita semua akan mendapatkan kado istimewa, kita semua dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Shalli ala Muhammad. Kenapa harus 20 hari sebelumnya? Ya disitulah ada persiapan. Dan ketika Lailatul Qadar itu betul-betul turun, maka kita lepaskan dulu dari pengertian-pengertian fisik tadi, walaupun ini tetap kita incar,
Tapi yang lebih kita harapkan adalah kerangka makna yang apabila kita ketemu, kita mendapatkan, akan terjadi pencerahan dalam diri kita. Dengan pencerahan itulah kemudian kita akan menjadi orang-orang yang damai, salam. Menjadi orang-orang yang tentram, salamun hiya hatta matla'il fajar, tentram, damai, tenang. Allahumma. Kalau sudah tenang, nanti kira-kira indikatornya apa? Kalau ngomongnya menyejukkan. Kalau dia berbicara, bicaranya ini santun dan menenangkan. Kalau menyampaikan pesan-pesan agama, tidak menghilangkan agama dari rohnya. Kalau agama ini hadir sebagai pembawa misi suci rahmatan lil alamin, menjadi perekat sosial, membawa pesan-pesan kedamaian. Kalau dia melakukan sesuatu, maka tindakannya tidak lain membawa ketenangan, kesejukan, dan kedamaian. Kalau ia adalah pengambil keputusan sebagai decision maker, maka keputusan yang akan diambilnya tidak lain adalah keputusan-keputusan yang bawa kepada kemaslahatan, ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Allahumma. Damai itu di situ. Makanya kalau panjenengan itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu tidak hanya sekedar lip service, tidak sekedar pemanis bibir, tapi komitmen bagaimana kita menjadi orang-orang yang damai, menebarkan kedamaian, menjanjikan kedamaian kepada orang lain. Hanya kalau yang mengucapkan salam itu suami, ibu-ibu, bersalam kepada panjenengan, itu maknanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi ya zaujati. Kalau makna harfiahnya, semoga kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, dan rahmat Allah selalu ada padamu wahai istriku. Tapi sebetulnya itu tidak sekedar ucapan yang pemanis lidah saja, pemanis bibir saja. Itu komitmen. Kedamaian akan tetap ada padamu, ketentraman akan tetap ada padamu, kesejahteraan akan tetap ada padamu tatkala saya berdiri di sini, hadir di sini sebagai suamimu, karena saya akan jadi pelindungmu, saya tidak akan melakukan kecuali yang terbaik dan terindah untukmu. Itu makna daripada salam yang diucapkan. Demikian pula ketika salam diucapkan oleh seorang pimpinan, apakah dia bupati, gubernur, presiden, maka tatkala dia salam di hadapan rakyatnya, sebetulnya adalah komitmen untuk menjanjikan kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kesejahteraan ketika saya hadir sebagai pemimpin kalian, karena saya tidak akan melakukan kecuali yang maslahat dan terindah untuk kalian. Ini salam. Karena orang yang bisa membawa kedamaian itu adalah orang yang damai. Orang yang belum damai, orang yang belum tenang, orang yang belum nyaman tidak bisa membawa kedamaian, tidak mampu memberikan kedamaian, tidak bisa melahirkan kedamaian pula, karena hatinya masih bermasalah. Maka disinilah dengan takarrub kita, dengan ibadah kita di bulan Ramadan, melakukan serangkaian kegiatan mulai dari puasa, di mana dalam puasa bukan haus, bukan lapar yang jadi tujuannya, tapi dengan lapar dan haus kita ngerti bagaimana laparnya orang-orang yang lapar, yang bukan karena berpuasa, tapi laparnya karena ada keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhannya, sehingga melahirkan sifat empati. Ngerti yang dirasakan oleh orang lah. Kalau sudah ngertinya sampai ke hati, bukan hanya di otak, beda. Makanya mohon maaf, kenapa kadang-kadang membicarakan masalah orang miskin ini tidak pernah tuntas. Mereka membicarakan nasib orang miskin, tapi yang bicara ada di tempat yang mewah. Membicarakan orang miskin, diskusi tentang orang miskin, tapi harus bicara di hotel bintang 5 dengan seluruh fasilitas. Makanya kadang-kadang antara otak dengan perasaan tidak begitu nyambung. Coba sekali-kali itu rapatnya di bawah kolong jembatan, langsung hadir di tengah-tengah masyarakat yang merasakan. Insya Allah akan beda, pembelaannya akan benar-benar rakyat itu tidak hanya dijadikan sebagai alamat, tapi betul-betul adalah orang-orang yang diperjuangkan bagaimana ada peningkatan kesejahteraan dalam kehidupannya.
Ini kalau hatinya sudah tercerahkan, kalau hatinya sudah damai, maka dengan sendirinya kedamaian ini akan terus terbawa. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu menjadi orang yang tenang, menjadi orang yang damai, orang yang mampu mengelola emosi. Ada self regulation yang baik, ditata hatinya bagaimana apapun yang ia ucapkan, yang ia perbuat selalu berbuah kedamaian kepada orang lain, berbuah ketentraman, berbuah kebaikan sesuai dengan tupoksinya. Kalau dia jadi duat, maka ucapan, ajakan, ceramahnya bawa kedamaian. Kalau dia pengambil keputusan karena dia adalah seorang pimpinan, maka keputusan-keputusan yang diambil membawa kedamaian. Loh, ada kadang-kadang dia ngajak tapi ngajaknya itu bikin orang berantem. Dia ngajak tapi ngajaknya itu malah menimbulkan kekerasan yang dia bersembunyi di balik tek-tek agama. Kalau hatinya sudah damai, semuanya akan muncul kedamaian. Ketika dia mengajak, ketika dakwah dilakukan, maka apa yang akan muncul? Dakwah itu mengajak, bukan mengijek. Merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Membina, bukan menghina. Memberi solusi, bukan mencari simpati. Karena kedamaian. Kalau sudah damai, insya Allah kedamaian ketika kita terapkan di institusi terkecil dalam kehidupan kita dengan keluarga kita sebarkan lagi lebih luas di RT, kita sebarkan lagi di RW. Akhirnya kalau semuanya sama-sama menebarkan kedamaian, maka kedamaian dan kesejahteraan, ketenangan dan ketentraman akan terjadi bukan hanya di satu negara, tapi di seluruh dunia. Allahumma. Makanya pesan perdamaian itu apa diantaranya yang sering disampaikan Rasulullah? Afsus salam ila man arafta wa ila man lam ta'arif. Ayo tebarkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Ini maknanya sangat dalam. Bukan hanya salam assalamualaikum. Pesan yang lebih dalam adalah tebarkanlah kedamaian kepada orang yang kau kenal dengan orang yang tidak engkau kenal. Kalau yang kita kenal jelas, ini siapa? Istri kita, suami kita, saudara kita, keluarga kita, teman kita, murid kita, guru kita, pimpinan kita, itu orang yang kita kenal. Tapi kalau kepada orang yang tidak kita kenal, mungkin jenis kelaminnya jelas karena sudah ada tanda fisiknya. Tapi kan kita kadang tidak tahu namanya. Kalau tidak tahu namanya, kita juga tidak tahu asal usulnya. Kalau tidak tahu asal usulnya, kita kadang juga tidak ngerti kewarganegaraannya. Barangkali ada tanda-tanda fisik yang jelas kalau ini Eropa, ini Amerika, ini Negro dan lain sebagainya. Tapi kita juga tidak pernah tahu apa keyakinan dan agamanya. Intinya pesan perdamaian itu disebarkan hanya memandang pada sisi kemanusiaannya. Itulah yang kemudian disebut dengan ukhuwah basyariyah. Persaudaraan yang menitik beratkan pada aspek kemanusiaannya. Karena bisa jadi ia memang tidak seiman dengan saya, tapi dia sebangsa dan setanah air. Itulah ukhuwah watoniyah. Tapi bisa jadi dia dengan saya tidak sebangsa dan setanah air, bahkan tidak seiman dengan saya, tapi dia dengan saya sama-sama manusia. Disitulah ukhuwah basyariyahnya. Maka orang yang menebarkan kedamaian tidak boleh melihat ini agamanya apa dan siapa. Disitulah kalau sudah tercerahkan hatinya karena mendapatkan Lailatul Qadar, dia menjadi orang yang damai dan terus bagaimana dia menebarkan kedamaian-kedamaian. Dia menebarkan kesejukan-kesejukan. Dia menebarkan ketenangan-ketenangan. Dia menebarkan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang sudah ada pada dirinya. Mustahil orang akan selalu menebarkan kebaikan kalau dalam dirinya tidak ada kebaikan. Bagaimana orang akan menebarkan kedamaian kalau dirinya sendiri belum damai? Bagaimana untuk damai? Maka salah satunya tadi, ikutilah bisikan hati nurani. Karena hati nurani itu adalah potensi paling inheren yang dibawa oleh manusia sejak kelahirannya, yang tidak mungkin bisa diajak untuk berbohong. Sudah. Kalau kebetulan ada seseorang yang karena kekuasaan dan kekuatannya, ketika dia melanggar hukum, dia bisa memainkan lembaga peradilan. Hakimnya dia mainkan, jaksanya juga demikian, saksinya juga dibikin pada sesuatu yang memang ia melakukan tindak pidana, tapi semuanya mengatakan ia tidak melakukan.
Ketika semuanya mengatakan tidak ada bukti, karena sudah direkayasa sedemikian rupa dan hakim menjatuhkan vonis dia tidak bersalah, tanya sama hati nuraninya, pasti akan jawab, kamu bohong, kamu sebetulnya melakukan itu, kamu sebetulnya telah berbuat jahat, kamu sebetulnya telah melakukan kesalahan, hanya karena kemampuanmu merekayasa peradilan semua yang ada di dunia ini, kamu bisa membalik semuanya. Maka hati nurani adalah fitrah yang paling dasar yang tidak pernah mau diajak berbohong. Betul? Tidak pernah ini mau diajak berdamai dengan sesuatu yang tidak baik. Tidak pernah mau diajak kompromi dengan sesuatu yang tidak benar. Inilah selama kita jaga, inilah selama kita betul-betul kita poles, bagaimana tidak ternodai dengan dosa, karena yang menciderai terhadap ketulusan hati nurani itu diantaranya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Karena man adzanaba dzamban nakata fi qalbihi nuqtatan sauda. Barang siapa melakukan dosa satu kali saja, berarti dia telah meletakkan titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba saqala qalbu, kalau dia bertaubat jernih lagi hatinya. Kalau jernih, hati nuraninya jalan lagi. Tapi fa illam yatub, kalau dia tidak mau bertobat, tazidun nukta, titik hitamnya membesar hatta yaswaddal qalbu kullu, sampai hatinya menjadi hitam pekat secara keseluruhan. Kalau sudah hitam pekat keseluruhan, tidak pernah bisa diajak berdamai. Maka disinilah di bulan Ramadan kita memperbanyak untuk ibadah. Kita siyam dan qiyam, semuanya menghapuskan dosa. Insya Allah kalau dosa kita terhapuskan, hati kita kembali menjadi jernih. Allahumma. Kalau hati kita kembali menjadi jernih, maka tatkala kita ikuti bisikan hati nurani, maka hati nurani selalu cenderung kepada kebaikan, condong kepada kebenaran, dan dia tidak pernah bisa diajak kompromi untuk melakukan kesalahan. Ikutilah itu. Kalau kita sudah menjadi orang-orang yang damai, maka baru kita bisa membagi kedamaian kepada yang lain. Makanya Al-Imam Al-Mawardi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pernah menyampaikan demikian. Orang yang tidak mampu menuruti kata hati nuraninya, berarti dia tidak mampu memimpin dirinya sendiri. Orang yang tidak mampu memimpin dirinya sendiri, jangan berharap dia akan pernah mampu memimpin orang lain. Bagaimana ia menuntut ketaatan orang lain kepada dirinya, sementara dirinya tidak pernah taat pada ajakan hati nuraninya. Ini kalau orang-orang yang belum bersih. Maka lihatlah bagaimana para habaib yang memang betul-betul sambungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kuat. Bagaimana para ulama yang wirai, yang kuat riyadhahnya. Kita lihat dari pancaran wajahnya ada cahaya yang meneduhkan. Dari pancaran wajahnya ada ketenangan yang terlihat dari senyum yang dia tunjukkan. Ya mohon maaf, tidak termasuk di dalamnya yang suka ngamuk-ngamuk itu, bukan. Tapi yang betul-betul kuat takarubnya ilallah, maka akan terpancar dari wajahnya. Ada keteduhan, ada kedamaian. Disitulah sampai kita disebutkan dengan nadhrul alim itu ibadah. Memandang orang yang alim itu adalah ibadah. Kenapa? Karena ketika kita memandang orang alim yang betul-betul mengamalkan ilmunya, tercerahkan hatinya, maka akan ada keteduhan dan ketenangan dalam wajahnya, yang ketika kita pandang akan terpancar cahaya yang juga akan membawa ketenangan dan kedamaian kepada kita. Jadi kira-kira ini bisa dijadikan sebagai standar lah Bapak Ibu. Saya ini sudah setiap malam mengintai Lailatul Qadar, tapi kenapa hati saya masih kaku? Kenapa hati saya ini masih suka marah? Kenapa masih suka benci kepada orang lain tanpa alasan? Kenapa kadang-kadang masih muncul keinginan untuk adu domba? Maka pertanyaannya, sudahkah hati kita menjadi hati yang damai? Apa hati kita masih gelap karena ada dosa yang belum terampuni? Disitulah pertanyaannya, bagaimana ibadah kita di Ramadan, padahal itu menjanjikan penghapusan dosa. Maka disinilah kita benerin ibadahnya, kita benerin ibadahnya, kita perbaikin, baik siam maupun qiyam. Atau barangkali kita telah dikasih karunia rizki yang berlimpah oleh Allah, tapi sedikit pun tidak terketuk untuk kita berbagi, berarti ada yang tidak beres. Disitulah kemudian kita perbaikin. Kenapa hati kita belum terketuk untuk berbagi dan merasa bahwa ini semua adalah milik sendiri, padahal di sini ada hak-hak orang lain.
Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang terus dijadikan sebagai ukuran. Harapannya setelah kita beridul fitri, semuanya akan menjadi orang-orang yang damai, menjadi orang-orang yang tenang, dan selalu berbagi kedamaian dan ketenangan kepada sesama. Allahumma. Oleh karena itu, kalau nanti kira-kira mau ngamuk lagi habis idul fitri, ingat, loh kok saya mau ngamuk lagi, berarti hati saya tidak damai. Kalau hati saya tidak damai, berarti saya kemarin tidak mampu ketemu dengan Lailatul Qadar. Lalu kemana? Eman dong. Itu tiap malam begini. Di sini terus kita jaga di lingkungan kita. Baru nanti bisa dicek, diteliti. Gimana setelah begini? Rasanya bagi keluarga, bagi lingkungan. Kalau kita jadi pimpinan, tanya sama anak buah. Bagaimana dengan cara saya memimpin setelah menerapkan pesan damai daripada Lailatul Qadar? Saya yakin anak buahnya pada senang semua. Saya yakin tetangganya semuanya senang. Saya yakin masyarakatnya semuanya senang. Kenapa? Karena terpancar aura keteduhan dan ketenangan. Sebab itu muncul tatkala di hati sudah ada kedamaian. Sehingga damai inilah yang kemudian kita sebarluaskan. Afsus salam ila man arafta wa ila man lam ta'rif. Kalau mau menyebarkan kedamaian dan ketenangan, jangan pernah dilihat orang itu siapa, untungnya bagi kita apa, agamanya apa, keluarga negaranya apa. Selama ia adalah manusia, maka berhak untuk mendapatkan perlakuan yang terbaik dari kita dari sisi kemanusiaannya. Adapun kalau kemudian di antara mereka ada yang suka ganggu kita, kemudian kita membela diri dan memberi balasan yang setimpal, bukan mengurangi terhadap harkat martabat kemanusiaannya, tapi kita memberikan balasan atas kesalahannya, kita memberi tindakan atas kesalahannya. Selama mereka juga berbuat baik, tidak mengganggu kita, siapapun mereka, apapun agamanya, berhak untuk mendapatkan perlakuan kita yang baik, serta mendapatkan rasa aman dan damai yang kita tebarkan. Justru dengan rasa aman dan damai mereka akan tahu bagaimana Islam mengajarkan kedamaian itu, yang pada akhirnya mereka tertarik untuk masuk Islam, akhirnya mendapatkan hidayah. Itu sebetulnya yang disebut mu'allafah. Jadi mu'allafah ini orang yang masih perlu dihibur, orang yang diajak kenal Islam dengan kedamaian, orang yang perlu diperkenalkan Islam yang sesungguhnya. Akhirnya mereka tertarik ke Islam bukan karena dipaksa, tapi karena merasa ada kenyamanan, ada keteduhan, ada ketenangan, ada kedamaian. Tatkala ekspresi keberagamaan kita tampilkan dengan wajah-wajah kekerasan, apalagi kita sering mengumpat dan menindas atas nama agama, maka orang bukan semakin mendekat tapi semakin menjauh daripada dakwah kita. Akhirnya mereka antipati kepada Islam bukan karena ajaran Islamnya, tetapi cara kita membawa dan menyebarkan Islam karena cara-cara yang tidak tepat. Ini sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul mampu menjadi pribadi yang damai, pribadi yang tenang, pribadi yang sejuk, pribadi yang teduh, yang aura kedamaian, ketenangan, kesejukan dan keteduhan mampu kita sebarkan. Bukan kedamaian hanya sampai matla'il fajr besok paginya setelah Lailatul Qadar kita dapatkan, tetapi sampai berakhirnya fajar kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan tambahan kedamaian akan terus bertambah setiap Ramadan selama kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dan diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekedar overview atau pandangan lain dari pemahaman Lailatul Qadar yang tidak diartikan dalam pengertian fisik, walaupun tadi tetap kita incar. Jangan salah paham loh. Yang tadi tetap kita incar, pengertian yang lama tetap kita jaga dan kita cari dan kita kejar. Tetapi kita juga perlu introspeksi, kenapa kita sering dapat tapi kok tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Maka disitulah kerangka makna dan kerangka nilai yang membawa pencerahan, yang menjadikan kita damai, mampu menebarkan kedamaian kepada siapapun, baik dengan lisan yang kita ucapkan, melalui keputusan yang kita ambil, atau apapun perbuatan yang kita lakukan, akan membawa kemaslahatan, kedamaian, ketentraman kepada semuanya. Apapun posisi kita, utamanya bagi mereka yang telah diberi amanah oleh Allah sebagai pemimpin, maka selalu damai, selalu tenang, selalu sejuk, selalu teduh. Ayo
pancarkan aura keteduhan dan kedamaian, pancarkan aura senyum, bukan hanya kepada sesama muslim, kepada siapapun, apapun agama dan keyakinannya. Justru dengan demikian mereka akan tahu bahwa Islam itu damai, Islam itu sejuk, Islam itu santun, Islam itu menenangkan, dan Islam itu indah. Insya Allah dengan demikian maka kedamaian-kedamaian yang kita tebarkan akan diikuti dengan semangat untuk bergabung kepada Islam oleh orang-orang yang selama ini belum mengerti dan belum memahami Islam yang sebenarnya. Sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah, dan kita betul-betul mendapatkan sertifikat itkun minan nar. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.